Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah biokimia akan menjelaskan materi mengenai metabolisme enzim. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Rias Tata Rahmadani, yang kedua Alhani Novitasari, dan yang ketiga Lisa Nuradasari. Baik, langsung saja kami akan menyampaikan materinya. Jangan lupa untuk menyimak. Saya, Rias Tata Rahmadani, akan menyampaikan penjelasan mengenai pengertian dari enzim. Enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis di dalam organisme hidup, mengatur laju reaksi kimia tanpa berubah pada proses tersebut. Proses biologis yang berlangsung di dalam semua tubuh organisme hidup merupakan reaksi kimia, dan sebagian besar reaksi tersebut diatur oleh enzim. Tanpa adanya enzim, banyak dari reaksi-reaksi tersebut yang tidak akan berlangsung dengan kecepatan yang dapat terlihat. Selanjutnya yaitu ada struktur dari enzim. Enzim dapat disebut juga sebagai holoenzim. Nah, holoenzim ini terbagi menjadi 2, yaitu ada apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan penyusun utama dari suatu enzim, yaitu bagian enzim yang aktif yang terdiri atas protein yang bersifat tidak stabil dan mudah berubah. Sehingga dibutuhkanlah peran dari kofaktor untuk menjaga fungsi enzim agar tetap stabil. Kofaktor yaitu sebuah komponen berupa molekul yang bersifat non-protein. Kofaktor bisa memiliki ikatan yang kuat maupun lemah terhadap protein enzim. Nah, jika kofaktor mempunyai ikatan yang kuat dengan protein enzim, maka disebut dengan prostetik. Dan jika kofaktor terdiri atas molekul organik non-protein yang terikat secara tidak kuat atau renggang terhadap protein enzim, maka disebut dengan koenzim. Nah, kofaktor tadi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada molekul organik dan non-organik. Molekul organik atau koenzim contohnya adalah vitamin. Sedangkan molekul non-organik atau ion logam contohnya adalah Fe2+, Mn2+. Tetapi tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap, yaitu memiliki apoenzim dan kofaktornya. Contohnya saja seperti enzim ribonuklease pankreas yang hanya terdiri atas polipeptidanya saja dan tidak mengandung gugus kimiawi lain. Selanjutnya ada sifat-sifat dari enzim. Nah, enzim memiliki sifat umum, sifat fisik, dan sifat kimia. Sifat umum enzim yang pertama yaitu enzim memulai dan mempercepat laju reaksi biokimia. Yang kedua, aktivitas enzim tergantung pada keasaman medium. Setiap katalis paling aktif pada pH tertentu, misalnya pH 2 untuk pepsin, pH 8,5 untuk tripsin. Sebagian besar enzim intraseluler berfungsi pada pH mendekati netral. Yang ketiga, enzim dapat mempercepat reaksi di kedua arah. Keempat, semua enzim memiliki situs aktif yang berpartisipasi dalam reaksi biokimia. Yang kelima, enzim adalah senyawa yang sangat tidak stabil yang kebanyakan larut di dalam air, enceran gliserol, NaCl, dan alkohol encer. Keenam, enzim bekerja secara aktif pada suhu optimal. Yang ketujuh, semua enzim adalah protein, tetapi semua protein mungkin bukan enzim. Yang kedelapan, enzim menurunkan energi aktivasi molekul zat sehingga reaksi biokimia dapat berlangsung pada suhu tubuh normal, yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada sifat fisik dari enzim. Sifat fisik dari enzim yang pertama yaitu secara fisik, enzim bersifat sebagai koloid atau sebagai zat yang dengan berat molekul tinggi. Kedua, enzim dihancurkan atau dinonaktifkan pada suhu di bawah titik didih air.
Ketiga, pada suhu 60 derajat Celcius, sebagian besar enzim dalam media cair tidak aktif. Keempat, ekstrak enzim yang dikeringkan dapat bertahan pada suhu 100 hingga 120 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi. Jadi, enzim merupakan termoslabil. Yang kelima, selalu ada suhu spesifik aktivitas optimal setiap enzim, yang biasanya berkisar antara 25-45 derajat Celcius. Tindakan enzimatik paling tinggi pada 37 derajat Celcius, dan enzim menjadi tidak aktif ketika suhu naik di atas 60 derajat Celcius. Selanjutnya, sifat kimia dari enzim. Yang pertama yaitu sifat katalitik. Nah, enzim adalah katalis biologis. Sejumlah kecil enzim mengkatalisasi sejumlah besar zat, yang artinya enzim memiliki kemampuan tinggi untuk mengubah substrat dalam jumlah besar menjadi produk. Enzim meningkatkan laju reaksi dan tetap tidak terpengaruh oleh reaksi yang mereka kataliskan. Yang kedua, spesifikasi enzim. Enzim sangat spesifik, yaitu enzim tertentu dapat mengkatalisasi reaksi tertentu. Misalnya, enzim sukrase hanya dapat mengkatalisis hidrolisis sukrosa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai jenis-jenis enzim. Enzim dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat, cara terbentuk, proses metabolisme, dan proses reaksi yang dikatalis. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat enzim bekerja, yaitu ada endoenzim atau enzim intraseluler dan eksoenzim atau enzim ekstraseluler. Yang kedua yaitu berdasarkan cara terbentuknya, yaitu ada enzim konstitutif, ada enzim adaptif. Dan yang ketiga ada berdasarkan proses metabolismenya, yaitu ada enzim katalase, enzim oksidase, enzim karbosilase, enzim hidrase, enzim dehidrogenase, enzim desmolase, enzim transfosforilase, dan enzim peroksida. Dan yang terakhir ada berdasarkan proses reaksi yang dikatalis, yaitu ada enzim karbohidrase, ada enzim protease, dan enzim esterase. Saya, Alhani Novitasari, akan menyampaikan materi berikutnya mengenai manfaat enzim dan sumber pangan yang mengandung enzim. Manfaat enzim. Enzim memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisme. Enzim bertindak sebagai biokatalisator, yang artinya mampu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Sebagai biokatalisator, enzim dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Tanpa adanya katalis, suatu reaksi kimia akan terjadi sangat lambat dan membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Karena enzim berpengaruh terhadap kecepatan reaksi, maka dalam kehidupan sehari-hari, enzim dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri pangan, maupun pertanian. Dalam dunia kesehatan, enzim dapat dimanfaatkan sebagai petanda pembantu dari reagensia. Nah, reagensia sendiri merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui suatu reaksi kimia atau bisa dikatakan sebagai reaktan. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti pada teknik imunoenzimatik ELISA. Teknik ini bekerja dengan cara antibodi mengikat senyawa yang akan diukur, lalu antibodi kedua sudah ditandai dengan enzim yang mengikat senyawa yang sama. Nah, selanjutnya kompleks antibodi senyawa akan direaksikan dengan substrat enzim yang menghasilkan zat berwarna. Zat berwarna ini akan digunakan untuk menghitung senyawa tersebut. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik EMIT. Dalam teknik ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Molekul kecil seperti hormon akan ditandai
enzim tepat pada situs katalitiknya, sehingga menyebabkan antibodi tidak berikatan dengan molekul hormon tersebut. Nah, penggunaan enzim sebagai diagnosis penyakit mengikuti prinsip bahwa enzim intrasel seharusnya tidak terlacak pada cairan ekstrasel. Namun, pada suatu penyakit atau dalam kerusakan jaringan, suatu cairan intrasel terdapat di kawasan ekstrasel dalam jumlah yang signifikan. Hal ini terjadi akibat kebocoran membran sel yang diakibatkan oleh infeksi virus maupun keracunan bahan kimia. Nah, contoh enzim yang digunakan sebagai diagnosis penyakit antara lain 1. Peningkatan enzim renin sebagai petanda kerusakan glomerulus. Yang kedua, peningkatan ALT serum yang menunjukkan infeksi virus hepatitis. Dan yang ketiga, peningkatan trypsinogen 1 yang menunjukkan pankreatitis akut. Selain sebagai pendiagnosis penyakit, enzim juga bisa digunakan sebagai sasaran pengobatan. Nah, maksudnya, suatu senyawa tertentu dapat digunakan untuk memodifikasi cara kerja enzim agar dapat menghilangkan efek negatif dalam suatu penyakit. Contohnya saja penyakit diabetes mellitus. Nah, pada penyakit ini diberikan suatu senyawa yang akan bersaing dengan amilum makanan. Pada dasarnya, amilum sendiri akan mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, akibat dari pemberian senyawa ini, maka reaksi amilum akan terganggu dan bisa menghambat produksi gula. Pemanfaatan enzim dalam industri pangan. Terdapat beberapa enzim yang digunakan dalam industri pangan, antara lain 1. Enzim silanase. Enzim ini digunakan untuk perbaikan kualitas roti. Penambahan enzim ini dalam adonan roti akan membuat roti mengembang, sehingga kualitas roti akan lebih baik. Enzim yang kedua yaitu enzim pektinase. Enzim ini digunakan untuk membantu penjernihan sari buah, selain menggunakan teknik penyaringan. Yang ketiga, enzim lipase. Digunakan pada produk bakery sebagai pengempuk roti, membuat coklat tiruan, dan menghilangkan rasa pahit. Yang keempat, enzim selulase untuk melembutkan sayur-sayuran dengan cara mencerna selulosa tersebut. Yang kelima, glukosa oksidase. Enzim ini merupakan enzim yang dijual bebas dan sering ditemukan di toko-toko. Nah, enzim ini banyak digunakan dalam industri pangan dan analisis klinis penentuan kadar gula darah. Nah, yang keenam yaitu enzim papain, digunakan sebagai pelunak daging. Penggunaan enzim dalam bidang pertanian. Penggunaan enzim dalam bidang pertanian berupa alga hijau dapat diterapkan dalam penanaman jagung manis. Penambahan enzim ini akan mempercepat reaksi kimia pada tanaman jagung, sehingga tanaman jagung akan berbuah lebih cepat dan menghasilkan kualitas jagung yang lebih baik dari jagung biasanya. Sumber pangan yang mengandung enzim. 1. Madu. Pada madu ditemukan beberapa enzim pencernaan seperti enzim distase yang memecah pati menjadi maltosa. Enzim amilase memecah pati menjadi glukosa, serta enzim protase memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua yaitu nanas, mengandung sekelompok enzim pencernaan yang disebut bromelain. Enzim ini berfungsi memecah protein menjadi building block-nya, termasuk asam amino. Nah, enzim bromelain biasanya dijual untuk digunakan sebagai pengempuk daging. Oleh sebab itu, sering kita jumpai orang sebelum memasak daging itu melumuri daging dengan nanas. Nah, yang ketiga yaitu pepaya, mengandung enzim papain yang bertugas membantu mencerna protein. Yang keempat yaitu pisang, mengandung amilase dan glukosidase
yang mengubah zat pati menjadi zat gula sederhana. Yang kelima yaitu kefir, berupa butiran yang berasal dari kultur ragi, bakteri asam laktat, dan bakteri asetat. Nah, kefir ini mengandung banyak sekali enzim pencernaan, seperti enzim lipase, protease, dan laktase. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai metabolisme enzim. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel yang melibatkan enzim dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kecil menjadi molekul besar dengan membutuhkan energi. Kemudian, katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil dengan melepas energi. Peran enzim dalam proses metabolisme. Enzim berperan penting dalam proses metabolisme, antara lain, pertama, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim terdiri atas dua komponen, yaitu komponen protein atau apoenzim dan komponen non-protein atau kofaktor. Gabungan dari dua senyawa tersebut membentuk senyawa kimia yang mempunyai kemampuan katalitik tanpa ikut bereaksi. Enzim mengikat substrat lalu menghasilkan produk. Semakin banyak enzim yang digunakan dalam proses metabolisme, maka semakin cepat pula reaksi kimia dalam proses metabolisme tersebut. Yang kedua adalah memperoleh produk yang diinginkan. Contohnya adalah proses pemecahan amilase akan diperoleh produk glukosa. Yang ketiga, enzim mengikat substrat pada sisi aktifnya. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Maka dari itu, hanya substrat tertentu yang memiliki titik spesifik dengan sisi aktif enzimlah yang akan diikat oleh substrat tersebut. Yang keempat adalah bisa digunakan berkali-kali. Setelah proses metabolisme menghasilkan suatu produk, maka proses metabolisme telah selesai. Kemudian, enzim melepaskan diri dan kembali ke strukturnya. Enzim yang terlibat dalam metabolisme ini dapat digunakan berkali-kali untuk reaksi yang sama. Yang kelima adalah menurunkan energi dari aktivasi. Enzim akan membantu menghemat energi agar proses metabolisme dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat. Contohnya saja, ketika kita memindahkan air menggunakan ember akan jauh lebih cepat daripada kita memindahkan air dengan kedua tangan langsung. Ember diibaratkan sebagai enzim. Semakin banyak ember yang digunakan, maka semakin cepat pula air dapat dipindahkan. Begitu pula dalam proses metabolisme. Semakin banyak enzim yang digunakan, maka semakin cepat pula proses metabolisme. Enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Yang pertama adalah enzim katalase. Enzim katalase mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan karbon. 2. Enzim oksidase. Enzim oksidase mengikat O2 dengan substrat dengan pada saat yang bersamaan mereduksi O2 menjadi H2O. 3. Enzim hidrase. Enzim hidrase menambahkan atau mengurangkan air dalam suatu senyawa. Yang keempat ada enzim dehidrogenase. Fungsinya untuk memindahkan hidrogen dari zat menuju zat yang lain. 5. Ada enzim transfosforilase yang berfungsi untuk memindahkan H3PO4 dari molekul 1 ke molekul yang lain dengan bantuan Mg2+. Kemudian yang keenam ada enzim karboksilase. Enzim karboksilase berfungsi untuk mengubah asam amino organik secara bolak-balik. Contohnya, mengubah asam pirufat menjadi asetaldehid yang dibantu karboksilase pirufat. Ketujuh, ada enzim desmolase. Enzim desmolase berfungsi untuk membantu memindahkan ikatan karbon. Dan yang terakhir ada enzim peroksida. Enzim peroksida berfungsi untuk membantu mengoksidasi senyawa fenolat. Oksigen diambil dari H2O2. Selanjutnya,
Mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua teori, yaitu pertama teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori, dan teori kedua adalah teori kecocokan induksi atau induced fit teori. Pertama ada teori gembok dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil yang dapat mengikat substrat. Bagian kecil tersebut disebut dengan sisi aktif enzim. Pada teori ini, substrat diibaratkan sebagai kunci yang berikatan dengan sisi aktif enzim dan akan menghasilkan suatu produk. Selain terdapat sisi aktif enzim, terdapat juga sisi allosterik yang berfungsi sebagai saklar yang dapat meningkatkan kerja enzim atau bahkan menurunkan kerja enzim. Yang kedua ada teori kecocokan induksi. Pada teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Ketika substrat masuk pada sisi aktif akan termodifikasi dan langsung melingkupi substrat, membentuk kompleks. Saat produk sudah lepas dari kompleks, maka enzim sudah tidak aktif lagi dan menjadi bentuk yang lepas. Kemudian, substrat lain dapat kembali bereaksi dengan enzim tersebut dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama adalah suhu. Ketika suhu terlalu rendah, maka reaksi akan terhambat, kemudian mengakibatkan enzim inaktivasi. Begitu pula jika suhu terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan denaturasi protein. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim sudah tidak aktif lagi. Enzim pada tubuh manusia yang bekerja optimal pada suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada derajat keasaman atau pH. pH yang diperlukan dalam mekanisme kerja enzim berbeda-beda tergantung enzimnya. pH optimal bagi kerja enzim adalah pH netral sekitar 6-8. Di luar rentang tersebut, enzim dapat terdenaturasi. 3 adalah hasil akhir atau produk. Jika produk yang dihasilkan dalam proses metabolisme terlalu banyak, hal itu dapat menyebabkan kinerja enzim menjadi terhambat. Jika produk yang berlebihan tersebut habis, maka kerja enzim akan kembali normal dan akan sangat penting dalam proses 2-3 irreversible. 4 adalah konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim yang digunakan dalam reaksi, maka reaksi akan semakin cepat. Artinya, kecepatan reaksi enzimatis berbanding lurus dengan kecepatan konsentrasi enzim. Berikutnya yaitu konsentrasi substrat. Penambahan substrat pada reaksi yang dikatalis enzim pada awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Namun, setelah konsentrasi substrat tersebut dinaikkan, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi. Setelah mencapai titik jenuh, penambahan kembali substrat tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Peningkatan laju reaksi oleh peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan laju reaksi, kemudian terbentuk titik jenuh yang baru. Yang kelima, ada inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif pada enzim. Enzim yang telah berikatan dengan inhibitor kompetitif tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. Kemudian adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif berikatan dengan enzim pada sisi yang berbeda, artinya tidak berikatan dengan sisi aktif enzim. Jika telah terjadi ikatan enzim inhibitor, sisi aktif enzim akan berubah sehingga substrat tidak dapat lagi berikatan dengan enzim.
Ayat Al-Quran yang membahas mengenai enzim. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai adanya kandungan enzim, salah satunya adalah pada madu, yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Enzim yang terdapat pada madu antara lain adalah enzim katalase, superoksid dimustase, dan glutathione peroksida. Fungsi dari enzim-enzim tersebut adalah untuk penangkal radikal bebas. Kemudian ada juga enzim lipase yang membantu enzim pencernaan, lalu ada enzim E-glukooksidase yang berfungsi untuk konversi glukosa plus air menjadi asam glukonat plus H2O2.